Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Ustazah harap kalian semua dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita masih belajar tentang tema 5, pengalamanku. Ya, subtema 2, pengalaman bersama teman. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian dapat mengenal dan menirukan gerak tumbuhan, menyampaikan ungkapan permintaan maaf, mengenal aturan bermain, mengenal bilangan 21 sampai 40, dan yang terakhir, menyanyikan lagu yang berisi ungkapan sayang. Oke, kita mulai dengan gerak tumbuhan. Kalian sering ya melihat tumbuhan yang bergerak karena terkena angin, ya, mengayun ke kanan, berayun ke kiri. Nah, di sini kita akan belajar menirukan gerak tumbuhan. Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan itu tidak dapat berpindah, tumbuhan tidak bisa berjalan, ya. Namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan juga karena cahaya. Contoh yang pertama adalah seperti ini. Ada pohon kelapa, ya, pohon kelapa yang bergerak, ditiup angin. Di sini ada gerakan daun kelapa yang terkena hembusan angin. Biasanya jika gerak pohonnya seperti itu, berarti anginnya cukup besar ya. Berikutnya, nah, ada tangkai bunga mawar yang berayun-ayun. Ya, tangkai bunga yang berayun-ayun, kalau gerakannya seperti ini, biasanya anginnya hanya angin kecil, angin sepoi-sepoi. Ada juga tuh bunga juga bisa bergerak, menguncup, dan mengembang. Itu juga termasuk salah satu gerak tumbuhan, ya. Nanti di rumah kalian bisa mempraktekkan bagaimana gerak tumbuhan ya. Kalian bisa menari gerak tumbuhan, tapi hati-hati saat mempraktekannya. Jangan sampai saat praktek kalian menabrak orang yang di rumah, ya. Seperti yang dilakukan oleh gambar berikut ini. Ini ada gambar saat Udin sedang memperagakan gerakan pohon ditiup angin. Tapi tanpa sengaja Udin menyenggol bahu Edo sampai Edo merasa sakit. Apa yang seharusnya Udin lakukan? Apa ayo? Iya, Udin harus meminta maaf pada Edo. Saat kita melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak, kita tetap harus meminta maaf ya. Dan saat ada seseorang yang minta maaf sama kita juga harus maafkan. Ya, saling memaafkan, meminta maaf dan kita maafkan. Ya, Allah saja Maha Pemaaf ya atas segala kesalahan kita. Karena minta maaf dan memaafkan itu banyak manfaatnya ya. Salah satunya adalah manfaat dari meminta maaf dan memberi maaf adalah meminta maaf itu dapat melepaskan diri kita dari rasa bersalah. Ya, kan kalau belum minta maaf itu biasanya merasa bingung, merasa takut, merasa bersalah. Setelah minta maaf, hati menjadi lebih lega. Kemudian, dengan kita memaafkan juga bisa menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada teman yang minta maaf, kalau kita maafkan,
akhirnya masalahnya jadi selesai. Tapi kalau tidak dimaafkan, biasanya malah jadi panjang, jadi bertengkar terus. Jadi lebih baik dimaafkan. Kemudian, dengan saling memaafkan, ada yang minta maaf dan ada yang memberi maaf, maka bisa menciptakan kerukunan, hidupnya jadi rukun, hidupnya jadi damai, ya. Berikutnya, Ustadzah punya cerita tentang Benny dan Udin yang sedang bermain di rumah Siti. Dilihat ya, kalian amati di situ. Mereka bertiga sedang bermain. Tiba-tiba Siti mendengar Udin yang sedang marah-marah pada Benny. Karena apa? Karena ternyata Benny tidak sengaja merusak rumah-rumahan yang telah dibuat Udin. Siti kemudian menasehati teman-temannya agar tidak bertengkar dan saling memaafkan. Akhirnya, Benny segera meminta maaf pada Udin. Bagaimana perkataan Benny pada Udin? Seperti ini contohnya. Maafkan aku, Udin. Aku telah merusak rumah-rumahanmu. Ya. Kemudian Udinnya menjawab, iya Benny, aku juga minta maaf ya telah marah kepadamu. Ayo kita main lagi. Akhirnya mereka semua bisa tersenyum dan bermain bersama lagi dengan gembira. Kalian juga begitu ya, saat ada sedikit bertengkar dengan teman, segera berbaikan biar bisa bermain bersama-sama lagi, ya. Nah, anak-anak hebat, saat kalian bermain bersama teman agar tidak terjadi pertengkaran, maka dalam setiap permainan ada aturan bermain yang harus kalian patuhi, ya. Aturan itu apa sih? Aturan adalah sesuatu yang boleh kalian lakukan dan juga sesuatu yang tidak boleh kalian lakukan. Contoh aturan saat bermain adalah yang boleh dilakukan dalam bermain. Contohnya adalah kalian harus berbagi bersama teman, ya, saling berbagi. Dan yang tidak boleh dilakukan adalah berebut, ya. Kalau sudah berebut jadinya biasanya bertengkar, makanya harus saling berbagi, ya. Kemudian yang boleh dilakukan juga adalah jujur, ya. Bahkan ini harus dilakukan dalam segala hal, bukan hanya bermain ya, jujur, harus jujur. Dan yang tidak boleh dilakukan adalah berbohong. Dengan berbohong kalian akan berlanjut ke kebohongan-kebohongan berikutnya. Tidak akan tenang nanti ya dalam bermain. Kemudian yang boleh dilakukan lagi dalam bermain adalah bersikap sportif. Sportif itu apa sih? Sportif itu berani mengakui kekalahan. Saat kalian kalah tidak marah-marah. Tapi legowo, menerima, ya. Apa juga namanya? Tidak curang ya, sportif itu ya. Dan yang tidak boleh itu ya berarti kalian tidak boleh berbuat curang. Ya, karena kalian tidak terima kalah, jadi kalian curang, kalian marah-marah. Tidak boleh ya, harus tetap sportif. Oke, setelah tadi bermain bersama teman, sekarang saatnya kita belajar berhitung ya. Kita masih belajar berhitung dengan bilangan 21 sampai dengan 40. Kalian dengarkan dulu video ini ya. Perhatikan kubus-kubus satuan ini, teman. Kita hitung bersama banyaknya kubus-kubus satuan ini yuk. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata jumlah kubus satuan ini adalah 10. 10 kubus satuan dapat kita susun menjadi satu kubus puluhan. Seperti ini teman. Satu puluhan nilainya 10. Dua puluhan nilainya 20. Tiga puluhan nilainya 30. 40-an nilainya 40. Wah, kita punya 4 contoh nih. Klik satu persatu, lalu perhatikan nilai tempat bilangannya ya. Perhatikan teman, ada 22 kubus satuan di sini. 22 kubus satuan dapat disusun menjadi 2 kubus puluhan dan 2 kubus satuan. 1, 2. 22 terdiri dari 2 puluhan dan 2 satuan. Perhatikan teman, ada 26 kubus satuan di sini. 26 kubus satuan dapat disusun menjadi 2 kubus puluhan dan 6 kubus satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 26 terdiri dari 2 puluhan dan 6 satuan. Perhatikan teman, ada 35 kubus satuan di sini. 35 kubus satuan dapat disusun menjadi 3 kubus puluhan dan 5 kubus satuan. 1, 2, 3, 4, 5. 35 terdiri dari 3 puluhan dan 5 satuan. Perhatikan teman, ada 39 kubus satuan di sini. 39 kubus satuan dapat disusun menjadi 3 kubus puluhan dan 9 kubus satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 39 terdiri dari 3 puluhan dan 9 satuan. Oke, sudah bisa ya berhitungnya? Nah, sekarang kita lanjutkan dengan bernyanyi bersama lagu Sayang Semuanya. Kalian ikut bernyanyi bersama Ustadzah ya. Kita mulai. Sayang adik kakak, 1, 2, 3.
Tidak terasa ya, kita sudah banyak belajar hari ini. Tadi sudah belajar tentang menirukan gerak tumbuhan, meminta maaf, aturan bermain, berhitung dan juga bernyanyi. Sekarang saatnya Ustazah memberikan tugas untuk kalian. Jadi, selain LK yang kemarin diambil di sekolah, Ustazah kasih sedikit tambahan ya untuk kalian, sedikit tugas tambahan. Tugasnya adalah kalian menyanyikan lagu yang mengandung ungkapan sayang. Seperti lagu tadi, seperti lagu Sayang Semuanya. Atau kalau mau lagu yang lain juga boleh. Yang penting mengandung ungkapan sayang ya. Menyanyikannya boleh sambil menari, diiringi musik, atau kreasi kalian yang lainnya. Kemudian videonya dikirimkan ke Ustazah seperti biasa. Ustazah tunggu ya. Alhamdulillah, selesai sudah materi pembelajaran hari ini. Seperti biasanya, jika kalian merasa belum paham, kalian bisa mengulang kembali videonya, bertanya pada orang tua, atau juga bertanya pada Ustazah lewat telepon. Ya. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semuanya, buat kalian ya. Ustazah ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap semangat anak-anak hebat.